Halo semuanya, hari ini saya akan membahas materi tentang interfacing. Ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Saya sudah menjelaskan mengenai pengantar interfacing, lalu ruang lingkup interfacing. Kali ini interfacing yang akan kita bahas yaitu integrasi antarmuka komputer dengan jaringan komputer dalam pengendalian dan pemantauan jarak jauh. Kita lihat sekarang perkembangan teknologi antarmuka komputer semakin cepat, di mana banyak sekali microcontroller yang telah memiliki fitur Ethernet, yang salah satu komponennya membentuk jaringan komputer. Dengan demikian, di fitur ini, antarmuka pengontrolan perangkat elektronika dilakukan oleh microcontroller dan dapat dipantau, juga dikontrol dalam jarak jauh. Sebelum kita membahas microcontroller, kita akan membahas apa itu Ethernet. Ya, Ethernet itu salah satu komponen yang membentuk jaringan komputer. Kita seringkali melihat di port CPU ada yang namanya port untuk Ethernet. Itu adalah untuk menghubungkan jaringan komputer. Gambarnya seperti di bawah ini. Oke, kita lanjutkan dengan apa sih microcontroller itu? Nah, kita akan lihat di sini. Kemudahan dalam melakukan kendali terhadap perangkat elektronik atau elektrik yang memegang kendali yaitu microcontroller. Ya, jadi microcontroller itu adalah pemegang kendali. Banyak metode yang dapat digunakan untuk dapat melakukan pengendalian jarak jauh terhadap antarmuka komputer. Kita bisa lihat pengertian dari microcontroller itu adalah sebuah chip, di mana chip itu berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik dan pada umumnya dapat menyimpan program yang terdiri dari CPU, memori, input-output tertentu, dan unit pendukung seperti ADC atau Analog to Digital Converter yang sudah terintegrasi di dalamnya. Ini adalah bentuk dari microcontroller. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ya, hubungan antara microcontroller dan interface. Komputer saat ini telah menjadi alat bantu utama bagi manusia. Di dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja komputer sangat berguna untuk mendukung pekerjaan kita. Nah, alat bantu utama ini berguna untuk mengontrol melalui port yang tersedia dan dapat dikenal dengan istilah interfacing komputer. Kita lihat gambar di bawah ini. Nah, ini contoh dari microcontroller dan interface. Pada gambar ini kita membahas tentang Bluetooth. Nah, interface ya, salah satu contohnya adalah Bluetooth. Bagaimana kita dapat mengontrol melalui berbagai port yang tersedia ya. Nah, seperti handphone ya, itu adalah salah satu interface yang menggunakan Bluetooth ya. Oke, kita akan lanjutkan berikutnya yaitu macam-macam port interfacing ya. Apa saja sih port interfacing itu? Yang pertama adalah port paralel ya. Nah, untuk port paralel ini, port data di komputer untuk mentransmisi 8 bit data dalam sekali detak ya. Nah, kita tahu tujuannya yaitu untuk mendesain driver dan peralatan yang baru yang kompatibel ya dengan peralatan lainnya ya. Nah, standar parallel port gambarnya itu seperti di bawah ini. Jika kita melihat perangkat komputer yang bentuknya seperti ini, mungkin ada yang belum tahu ini bentuk seperti ini maksudnya apa ya. Nah, sekarang kita bisa tahu bahwa ini berbentuk port paralel. Nah, yang kedua ya, yaitu port serial. Untuk bentuk port serial, kita lihat di bawah ini bentuknya seperti ini. Dia lebih kecil ya. Nah, port serial ini mengirimkan data secara serial, di mana data dikirim satu persatu secara berurutan. Jadi, komunikasi serial itu jauh lebih lambat daripada paralel. Jadi,
serial port itu lebih sulit ditangani karena peralatan yang dihubungkan ke serial port harus berkomunikasi dengan menggunakan transmisi serial. Sedangkan data di komputer diolah secara paralel. Itu adalah port serial. Nah, jadi port serial harus dikonversikan ke bentuk paralel untuk bisa digunakan dalam penggunaan hardware. Hal ini kita bisa lakukan ya. Contohnya yaitu Universal Asynchronous Receive Transmitter atau kita sebut dengan UART ya. Nah, untuk UART ini kita lihat ya, merupakan suatu serial port ya yang digunakan oleh hardware. Lalu kita lihat, nah kita langsung ke jaringan komputer ya. Jadi kita sudah bahas sebelumnya interfacing kali ini, kita langsung menghubungkan dengan jaringan komputer. Ini adalah contoh dari jaringan komputer di mana di situ ada klien dan server yang saling berkomunikasi antara klien dan server. Oke. Nah, untuk pembahasan jaringan komputer, kita lihat bahwa jaringan komputer itu adalah sekelompok komputer yang saling dihubungkan yang menggunakan suatu protokol komunikasi, sehingga antara satu komputer dengan komputer lainnya dapat berbagi data atau sumber daya yang dinamakan sharing research ya. Nah, untuk jaringan komputer itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah jaringan terpusat, kemudian yang kedua adalah jaringan peer-to-peer. Apa bedanya jaringan terpusat dan peer-to-peer? Nah, kita lihat bahwa jaringan terpusat itu terdiri dari beberapa workstation atau node yang terhubung dengan sebuah komputer yang disebut server. Jadi adanya komunikasi antara klien dan server. Untuk jaringan peer-to-peer, nah terdiri dari beberapa komputer yang satu dengan yang lainnya tanpa server atau base ya. Jadi jika jaringan terpusat itu komunikasi antara klien dan server, tetapi untuk peer-to-peer itu komunikasi antara komputer dan komputer yang lainnya ya, saling berhubungan. Seperti itu. Jadi bisa disebutkan bahwa kalau peer-to-peer itu tanpa server, seperti itu. Kita lanjutkan, ini adalah gambar dari jaringan terpusat. Di sini ada user dan server atau klien dan server. Nah, untuk peer-to-peer kita lihat di sini komunikasi antara komputer ya tanpa menggunakan server. Itu adalah peer-to-peer. Oke. Selanjutnya kita akan langsung saja pada inti yang akan kita pelajari, yaitu integrasi, interfacing, dan jaringan komputer. Kita sudah bahas apa itu jaringan komputer sehingga tidak sulit untuk memahami bagaimana kita memahami model integrasi, interfacing, dan jaringan komputer. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa perkembangan dunia interfacing atau microcontroller sangatlah cepat. Berawal dari interfacing, metode port paralel. Tadi sudah dibahas bahwa ada dua jenis untuk microcontroller, yaitu port paralel dan serial. Nah, kemudian berkembang menjadi serial. Lalu dikembangkan kembali sekarang yang sering kita pakai ya, yaitu USB. Tidak cukup sampai di situ saja. Pengembangan terus dilakukan sehingga muncul teknologi wireless seperti Bluetooth, Wi-Fi ya. Nah, dengan kemajuan teknologi ini, maka komunikasi data itu akan muncul embed microcontroller yang mempunyai kapabilitas komunikasi data lewat jaringan komputer. Nah, ini dinamakan ya pengembangan yang lebih simpel dan lebih murah, yaitu network microcontroller. Oleh karena itu, mari kita mengembangkan sebuah inovasi dalam dunia interfacing dengan microcontroller yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Jadi, sangat bermanfaat sekali. Nah, di sini saya akan membahas bahwa
dalam perkembangan dunia interfacing ini di dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih? Nah, jadi aplikasi interfacing dengan jaringan komputer supaya sangat mudah untuk dipahami yang kita gunakan sehari-hari. Ya, makanya dibuat bahwa inovasi di dalam dunia interfacing itu menghasilkan karya-karya yang sangat bermanfaat bagi masyarakat umum. Nah, apa saja sih hasil karya itu? Nah, kita akan lihat di sini adalah GPS. Nah, GPS ini sangat membantu kita di dalam berkomunikasi menggunakan telepon seluler atau handphone. Ya, sinyal yang ditangkap memudahkan kita komunikasi dari jaringan satu ke jaringan yang lainnya. Oke. Nah, kita lihat yang kedua adalah mesin ATM. Ini salah satu desain pengembangan yang tentunya sangat berguna sekali dan inovasinya sangat diakui bermanfaat sekali bagi masyarakat umum. Ketika kita mengambil uang, tidak harus ke bank tapi bisa ambil langsung dari mesin ATM. Nah, lalu kita lihat di sini ada kartu atau card untuk di jalan tol, ya. Nah, ini salah satu yang mempermudah kita untuk melakukan perjalanan dengan adanya e-card untuk jalan tol seperti itu. Nah, itu adalah perkembangan dunia interfacing ya yang begitu cepat yang memajukan teknologi di mana dapat mendukung media komunikasi dan perangkat-perangkat lainnya yang memudahkan kita dalam melakukan aktivitas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Untuk materi interfacing kali ini, saya sudah menyampaikan bagaimana interfacing itu bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat umum dan kita juga bisa mengembangkan lebih lagi dengan inovasi-inovasi yang akan kita lakukan di masyarakat umum seperti itu, ya. Oke. Ini contoh dari yang sudah saya sebutkan tadi, ya. Kita lihat di sini ada bagannya di mana ada server application, ini ada interface switching microcontroller ya yang saling berhubungan ya seperti remote mobile application yang tadi saya sebutkan. GPS sudah masuk ke dalam yang mobile application. Nah, ini contoh dari jaringan komputer dan interfacing yang saling berhubungan. Ya. Itu saja untuk materi kali ini. Terima kasih sudah menyimak pembahasan tentang interfacing. Terima kasih semuanya.